Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 11 semester 1 bab yang kedua yang berjudul termokimia. Nah, pada part yang pertama ini kita mau bahas subbab sistem dan lingkungan, reaksi eksotermik dan endotermik, kemudian persamaan termokimia dan jenis-jenis entalpi reaksi. Jangan lupa simak sampai habis dan jangan di skip ya. Oke, langsung saja kita termokimia. Part yang pertama. Termo itu berarti sebagai panas, kemudian kimia adalah kimia. Jadi termokimia itu sebenarnya bab yang mempelajari tentang perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Oke, jadi kita akan banyak bahas tentang kalor di sini. Nah, untuk subbab yang pertama adalah sistem dan lingkungan. Apa sih yang dimaksud sebagai sistem? Nah, pengertiannya sistem di sini itu adalah segala sesuatu ya. Sesuatu yang menjadi pusat perhatian gitu. Di sini sebagai sistemnya, pusat gitu ya. Sementara kalau lingkungan, nah, lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu di luar sistem gitu ya. Segala sesuatu yang ada di luar sistem, yang bukan sistem, maka itu disebut lingkungan. Nah, contohnya di sini misalkan ada larutan H2SO4 0,1 molar sebanyak 100 ml dicampurkan ya, ditambahkan di sini dengan 100 ml KOH 0,1 molar gitu ya. Nah, kemudian keduanya dicampurkan lalu bereaksi pastinya ya. Bereaksi. Nah, di sini yang menjadi pusat perhatian kita, apa yang terjadi pada larutan gitu. Pasti kita memperhatikan pusatnya adalah larutan itu. Maka di sini sebagai sistemnya adalah larutan H2SO4 0,1 molar dan larutan KOH 0,1 molar gitu ya. Bisa jadi nanti kita ada termometer juga untuk mengukur suhunya, termometer ya. Nah, jadi sistemnya sudah jelas, lingkungannya siapa berarti? Segala sesuatu yang bukan sistem. Maka ada gelas kimia, lalu ada nanti termometer, termasuk juga kalau kita pegang gelas kimianya, maka tangan kita juga termasuk lingkungan. Misal gelas kimianya kita taruh di atas meja, maka meja juga termasuk sebagai lingkungan. Dalam suatu reaksi kimia pasti selalu ada kalor yang menyertainya ya. Jadi ada kalor perpindahan suatu reaksi kimia ya, perpindahan kalor ya. Kalor yang berpindah pada suatu reaksi kimia itu disebut sebagai entalpi ya, yang kemudian dilambangkan sebagai delta H. Perpindahan kalornya reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, yang pertama reaksi eksoterm. EXO ini bukan boyband Korea ya, tapi EXO di sini adalah keluar. Artinya pelepasan kalor atau Q. Nah, arahnya dari mana pelepasan kalornya? Yaitu dari yang namanya sistem menuju ke lingkungan. Gitu ya, misalkan di sini ada sistemnya, lalu ada lingkungan di luarnya. Maka perpindahan kalornya melepas ya dari sistem ke lingkungan, jadi keluar.
untuk perpindahan kalornya. Oke, itu yang pertama. Kalau kita ibaratkan nih, sistemnya adalah reaksi antara A plus B menjadi C plus D. Nah, jadi di sini adalah reaktan, sini merupakan produk ya. Nah, kemudian kita gambarkan entalpinya. Oke, ini sumbu entalpi, lalu ada sumbu X-nya, jalannya reaksi. Nah, contohnya misalkan awalnya A plus B di sini ya. Nah, karena dia pelepasan kalor, maka pasti kalornya setelah menjadi C plus D dia akan turun. Sehingga jadinya kurvanya seperti ini. C plus D. Nah, ini merupakan energi minimum yang harus dilewati. Syaratnya untuk berubah itu merupakan energi aktivasi ya. Nah, A plus B itu punya entalpi reaktan berarti. Kemudian di sini C plus D mempunyai entalpi produk. Nah, maka disimpulkan bahwa H dari produk itu lebih kecil dari H reaktan. Ya, atau sebaliknya, H reaktan lebih besar dari H produk. Nah, perubahannya gimana? Perubahan entalpinya bisa dicari dengan cara H-nya produk dikurang H reaktan. Nah, selalu seperti ini ya. H produk dikurang H reaktan. Maka tentu karena produknya lebih kecil nih di bawah, ya, maka nanti nilainya akan bernilai negatif. Seperti itu. Nah, itu untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat itu poinnya adalah karena tadi ya, tadi itu pelepasan kalor nih dari sistem ke lingkungannya, maka lingkungan itu menerima kalor berarti kan, sehingga nanti suhu dari lingkungan akan naik ya. Kalor itu panas, makanya sistem menyerahkan panas ke lingkungan, maka jadinya adalah lingkungannya suhunya naik. Nah, yang kedua, reaksi endotermik ini adalah kebalikan dari reaksi eksotermik ya. Nah, berarti endoterm itu masuk, yang tadi keluar berarti ini masuk. Ini berarti reaksi yang menyerap kalor atau penyerapan kalor. Penyerapan kalor atau Q. Ya, bisa menyerap, bisa membutuhkan gitu. Dari mana ke mana menyerapnya? Kalau tadi reaksi ekso itu pelepasan dari sistem ke lingkungan, berarti ini dibalik saja ya. Misalkan ada sistem di dalam, lalu lingkungan di luar ya. Nah, kita balik saja, berarti si sistem itu yang menyerap kalor dari lingkungan. Seperti ini ya. Oke, penyerapan kalor dari lingkungan oleh sistem. Jadi ini lingkungan menuju sistem. Oke, kemudian yang kedua, kita contohkan juga seperti tadi, bahwa ada A plus B ya, menjadi C plus D misalkan. Lalu di sini ada entalpinya, dan ini adalah jalannya reaksi. Oke, A plus B ini adalah reaktan dan C plus D adalah produk namanya. Awalnya A plus B punya entalpi sebesar H reaktan gitu ya. Nah, karena dia menyerap kalor, namanya menyerap berarti kalornya nambah. Sehingga yang terjadi adalah terjadi kenaikan C plus D-nya di sini. Sehingga kalau kita tarik, H produk itu lebih besar dari H reaktan. H produk lebih besar dari H reaktan. Oke, jangan lupa ada energi aktivasinya. Nah, berarti kalau H produk lebih besar, jadinya sesuai rumus ya, bahwa cara mencari delta H itu berarti H produk dikurang H reaktan, sehingga nanti hasilnya adalah positif. H produknya, delta H-nya gitu ya, bernilai positif. Nah, yang keempat,
tadi. Karena lingkungan sudah memberikan kalornya ke sistem, maka suhu lingkungan itu akan turun. Ya, suhu lingkungan akan turun. Oke, itu untuk reaksi endotermik gitu ya. Jadi kalau kita cari delta H-nya di sini, perubahannya. Ini merupakan delta H. Sama seperti endo tadi, berarti delta H-nya ada di sini. Oke. Itu untuk reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Nah, kita lihat contoh soal nih untuk yang sudah kita bahas tadi tentang sistem dan lingkungan dan reaksi eksotermik dan endotermik. Dari data ini, pernyataan yang benar adalah, ya, lihat di sini datanya semuanya awalnya ya, reaksi A plus B menjadi C, kemudian seterusnya sama. Jadi ini produk, ini reaktan, ini produk, ini reaktan, produk, reaktan, produk, reaktan, dan produk. Nah, ini suhunya, suhu lingkungan ya. Suhu dari lingkungannya. Nah, jadi ini fokusnya ke suhu saja. Pada reaksi 2 dan 3 terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Bagaimana dia bisa tahu itu? Lihat saja tadi, kalau eksotermik itu berarti kan suhu dari lingkungannya naik. Tapi kalau endotermik, suhu dari lingkungannya turun. Nah, gampang ya. Nah, berarti lihat saja yang mana yang naik, yang mana yang turun. Oke, nomor 1. Apakah naik? Oke, naik ya. Berarti karena dia naik, ini merupakan ekso. Nomor 2 juga naik. Nah, berarti ini ekso. Kemudian nomor 3 ini turun, nomor 4 juga turun. 3 dan 4 ini berarti endo. Gitu ya. Nah, lihat 1 dan 2 lawannya atau 3 dan 4. Nah, maka kemungkinan jawabannya adalah 1 dan 2, 3 dan 4. Gitu ya. Berarti A dan C salah. Nah, kita lihat kalau misalkan 1 dan 2 berarti eksoterm ya. Berarti perpindahannya dari sistem ke lingkungan. 1 dan 2 dari sistem ke lingkungan. Ini 1 dan 2 dari lingkungan ke sistem, berarti salah. Sehingga langsung saja jawabannya berarti adalah yang B. Gitu ya. Nah, kalau untuk 3 dan 4 terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, 3 dan 4 adalah endo, berarti harusnya dari lingkungan ke sistem. Maka ininya salah nih. Ketuker. Oke, sudah bisa ya memahaminya untuk reaksi eksotermik dan endotermik. Sebelum kita masuk ke subbab yang ketiga, kita pahami dulu tentang persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini merupakan persamaan reaksi setara yang di dalamnya ya terdapat keadaan fisiknya ya, informasi keadaan fisik, kemudian ada juga jumlah zatnya, dan yang terakhir adalah kalor yang menyertai suatu reaksi tersebut. Nah, contohnya nih, misalkan ada C3H8 1 ya, ditambah 5O2, ini gas, kemudian ini gas, lalu ada 3CO2 gas, kemudian 4H2O gas dengan delta H min 2220 kJ ya. Nah, ini merupakan informasi jumlah zatnya. 1C3H8, 5O2 ya, 3CO2 dan 4H2O. Kemudian keadaan fisiknya, ini berarti gas semua mereka ya. Lalu yang terakhir adalah kalor yang menyertai, gitu ya, delta H-nya. Gitu. Subbab yang ketiga adalah jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, ada 4 jenis entalpi reaksi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau disingkat dengan delta H 0F.
Ya, ini berarti kalau standar itu berarti yang dibentuk nanti adalah 1 mol. Nah, F ini merupakan singkatan dari formation yang artinya adalah pembentukan. Nah, delta H0F ini diartikan sebagai kalor yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Dalam keadaan standar tentunya pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, contoh sederhananya ini berarti nanti reaksinya adalah unsur ditambah unsur ya, sebelah kiri menjadi 1 senyawa, kemudian ditulis delta H0F-nya. Nah, contohnya nih. Ya, contohnya misalkan delta H0F dari CH3OH. Nah, maka kita tuliskan CH3OH ini ya yang merupakan senyawa sebelah kanan CH3OH. 1. Ya, dimana misalkan delta H-nya sebesar min 239 kJ per mol. Nah, maka di sebelah kirinya harus ada unsur penyusunnya, siapa aja. Nah, perhatikan di sini ada C, ada H, dan ada O. Nah, kita tulis saja C ditambah H ditambah O. Nah, ingat ada unsur-unsur yang nggak sendirian, seperti H, O, gitu ya, F, kemudian Cl, Br, I. Nah, di sini C itu karbon padatan, kemudian H2 itu gas, lalu O2 juga gas, CH3OH ini cairan ya, jadi L. Nah, kita sederhanakan, setarakan gitu ya. C-nya 1, nah maka di sini 1 juga. H-nya kita hitung, di sini ada 3 ditambah 1, berarti 4 ya. Maka H2-nya kita harus bikin jadi 4, jadi dikali 2. Nah, jadi kalau 2 kali 2 hasilnya 4. O-nya ternyata di sini hanya 1, sementara di kiri ada 2, berarti kita kalikan setengah. Nah, ini merupakan reaksi pembentukan dari CH3OH ya, atau delta H0F-nya. Jadi seperti ini reaksinya. Nah, bisa jadi misalkan ada juga soalnya ya. Contoh lagi misalkan tuliskan delta H0F dari misalkan C6H6. Nah, ingat ya bahwa C6H6 itu senyawa, berarti kita taruh di sebelah kanan C6H6 dengan delta H-nya misalkan min X kilojoule per mol. Nah, sebelah kirinya siapa? Unsur penyusunnya ada C dan H. Maka kita tulis sebelah kiri C dan H. H selalu berdua. C solid, H2 gas, kemudian C6H6 itu misalkan dia liquid. Gitu ya. Nah, setarakan saja sekarang. C-nya sebelah kanan ada 6, maka di sebelah kiri juga kita buat 6. H di sebelah kanan ada 6. Sebelah kiri baru 2, maka 2 harus kita kali 3. Jadi reaksi pembentukan C6H6 itu jadinya 6C solid ditambah 3H2 gas menjadi C6H6 liquid dengan delta H min X kilojoule per mol. Oke, itu untuk perubahan entalpi pembentukan standar delta H0F. Nah, yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar. Nah, ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan standar. Oke, standar sama tadi ya untuk 1 mol. Kemudian D itu adalah dekomposisi ya, atau disosiasi. Disosiasi itu ya berarti adalah penguraian. Nah, ini merupakan kebalikan dari pembentukan. Maka kata-katanya adalah kalor yang menyertai penguraian ya, menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi, nah kalau tadi dari, ini menjadi unsur-unsurnya ya, pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm.
Nah, simpelnya kita bisa tulis kebalikan tadi. Kalau tadi unsur tambah unsur menjadi senyawa, ini kita balik. Jadinya adalah 1 mol senyawa ya menjadi unsur-unsurnya dengan delta H-nya di sini. Oke, contohnya ya, bisa kita balik. Delta H decomposition dari CH3OH liquid yang tadi ya. Nah, kita balik saja, berarti CH3OH-nya ada di sebelah kiri. Menjadi unsurnya siapa tadi? CH dan O. Maka C ditambah H ditambah O dengan delta H di ujungnya. Nah, kalau tadi nih delta H-nya bernilai negatif ya, maka sekarang nilainya kebalikan. Jadinya adalah positif 239 kJ per mol. Kita setarakan, berarti ini 1 ya, ini liquid solid padatan, kemudian H2 2H2 gas, ini setengah O2 tadi ya, gas. Jadi hanya kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Nah, contoh lagi, kalau misalkan tuliskan ya reaksi atau persamaan reaksi termokimia pada penguraian 1 mol C3H8 ya. Nah, berarti C3H8 di sini sebagai senyawa kita tulis di sebelah kiri, menjadi unsurnya siapa aja? Penyusunnya adalah C dan H. Maka jadinya C ditambah H2 dengan dia punya delta H. Gitu ya. Nah, maka jadinya ini 3, 4 ya. Dengan delta H misalkan positif Y kilojoule per mol. Oke. Bisa dipahami? Nah, kalau ini merupakan delta H penguraian, ya ini adalah delta H 0D. Untuk menjadi delta H 0F, delta H 0F-nya berarti kita balik saja. 3C ditambah 4H2 menjadi C3H8 dengan delta H-nya karena ini positif berubah jadi negatif Y kilojoule per mol. Ingat bedanya delta HD sama delta H0F, hanya kebalikannya saja. Oke, reaksinya dibalik, kemudian tanda dari delta H-nya juga dibalik. Itu untuk perubahan entalpi penguraian standar. Nah, yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H 0C. Oke, sama tadi standar, semua kita ngomongin untuk 1 mol ya. Nah, pembakaran itu bahasa Inggrisnya adalah combustion ya. Combustion. Nah, ini merupakan delta H 0C, itu merupakan kalor yang menyertai pembakaran 1 mol senyawa menjadi karbon dioksida dan uap air. Ya, tentu pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, untuk rangkaiannya bisa seperti ini, CXHYOZ. Nah, biasanya kalau dibakar itu pasti pakai oksigen, lalu menghasilkan CO2 dan H2O. Tidak lupa delta H-nya di ujung. Gitu ya. Nah, contohnya. Oke, kita buat contoh pembakaran. Maka untuk delta H C dari misalkan adalah C6H12O6. Jadi pembakaran gula. Nah, maka jadinya adalah C6H12O6 kita bakar ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oke, ditambah H2O dengan delta H misalkan minus 1000 kJ per mol.
Nah, ingat dia harus 1 mol di sini ya. Jadi ini tidak boleh dirubah. Baru kemudian kita setarakan, lihat sebelah kanan. Ya, kanannya baru 1 C, ini 6. Maka harus kita kasih di sini 6 CO2. Kemudian H-nya sebelah kiri itu 12, sebelah kanan 2, berarti ini 6. Lalu O-nya di sini 6 ditambah 12 itu 18. Lalu di sini ada 6, berarti harus ditambah 12 juga ya. Sehingga 2 harus dikali 6, maka jadi 12. Oke. Nah, jangan lupa untuk wujudnya ya. Ini solid, gas, kemudian ini juga gas, dan ini gas. Nah, ini merupakan persamaan termokimia untuk delta H 0C dari C6H12O6. Oke, sudah bisa dipahami? Untuk persamaan reaksi tentu sudah kita bahas di kelas 10. Nah, yang keempat merupakan perubahan entalpi netralisasi standar atau delta H0N ya. Nah, netralisasi ini merupakan netralisasi. Nah, delta H0N ini adalah kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air dalam reaksi antara asam ditambah basa dalam keadaan standar ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini kerangkanya, suatu asam ditambah suatu basa pasti menghasilkan garam dengan air ya, tapi harus 1 mol air atau H2O dengan delta H minus sekian. Nah, contohnya misalkan delta H0N dari HCl yang ditambahkan dengan NaOH. Maka reaksinya akan menjadi HCl sebagai asam di sini ditambah NaOH sebagai basa hasilnya. Nah, ingat bersama reaksi waktu ke-10 HOH itu menjadi H2O, kemudian sisanya kita satukan jadi NaCl. Nah, ingat harus 1 mol, di sini harus 1. Nah, kebetulan sudah setara semua ya. Oke, dengan delta H misalkan minus 56,9 kJ per mol. Nah, ini adalah reaksi delta H0N HCl ditambah NaOH. Contoh soal yang kedua, diketahui reaksi-reaksi sebagai berikut yang merupakan entalpi reaksi pembentukan atau delta H0F adalah reaksi pembentukan. Ingat, dia polanya harus unsur ditambah unsur menjadi 1 mol senyawa. Ya, unsur ditambah unsur menjadi senyawa. Kita lihat di sini yang mana saja. Nah, ini merupakan unsur ya. O2 unsur menjadi senyawa, berarti nomor 1 benar. Nomor 2 ini senyawa, berarti salah ya. Kemudian ini ion. Nomor 4 ada unsur ditambah unsur menjadi senyawa. Nah, kemudian nomor 5 ini sudah senyawa, jadi tidak bisa. Maka jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu yang D. Soal nomor 3, untuk menguraikan 3 gram gas NO Mr30 menjadi unsur-unsurnya dilepaskan kalor 2,16 kilokalori. Maka entalpi pembentukan delta HF gas NO adalah, nah, yang pertama yang diketahui itu penguraian gas NO sebesar 3 gram. Nah, karena ada gram dan mr, kita cari dulu molnya gitu ya. Molnya berarti 3/30 gram per mr, 0,1 mol. Nah, ingat untuk 0,1 mol ini dilepaskan kalor sebesar 2,16 kilokalori. Nah, maka ingat untuk delta HDNO itu harus 1 mol, bukan 0,1. Nah, berarti didapat delta H-nya adalah
1 mol dibagi 0,1 mol dikali delta H yang ada 2,16 kilokalori. Jadinya adalah 21,6 kilokalori. Nah, di sini kita bisa tuliskan persamaan penguraiannya ya. NO diurai menjadi N2 ditambah O2. Delta H-nya adalah dilepaskan ya, minus 21,6 kilokalori. Nah, di sini setengah, ini juga setengah. Nah, berarti karena ini penguraian, karena ini adalah penguraian, yang ditanya itu bukan penguraian, tapi yang ditanya adalah pembentukan. Sehingga dibalik saja. Dibalik. Itu untuk delta H F dari NO. Kita balik reaksinya setengah N2 ditambah setengah O2 menjadi NO. Delta H-nya kalau dibalik tandanya saja, minus jadi plus 21,6 kilokalori. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Sudah cukup untuk termokimia part yang pertama ya. Mohon untuk dipahami, kemudian dicatat. Untuk hal-hal yang kurang dipahami boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.